Halo Kisanap, ini adalah part terakhir dari film serial Into the Night. Dan sebelum kita masuk ke alur filmnya, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar saya semakin kuat serta perkasa untuk mengulas alur film yang akan datang. Dan inilah dia. Film dibuka dari Torang yang menjelaskan tentang apa yang disampaikan Ines melalui radio kepada rekan yang lainnya. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk pulang ke bunker malam ini. Dan sudah pasti sebelum mereka pulang terlebih dahulu mereka mengumpulkan bibit benih untuk dibawa. Ines, il y avait de la panique. Vraiment. Peut-être si on part dans l'heure. Alors on y va. Kemudian terlihatlah mereka menemui Gia dengan menggunakan masker, di mana mereka ingin membawa Gia ikut bersama ke bunker. Mereka memakai masker agar seolah-olah bahwa kejadian yang membuat manusia modar dikarenakan oleh gas beracun sesuai dengan apa yang dikatakan Gia. Dan tujuannya agar Gia tidak menolak untuk ikut ke bunker. Je savais. Vous allez enlever les sièges de l'avion, Osman, kérosène. Sesampainya di ujung pintu bunker benih, Soleh menanyakan kepada Togar tentang kepergian mereka kembali tanpa membawa bibit benih yang banyak. Karena pada dasarnya mereka tidak akan membawa benih yang banyak dikarenakan harus segera pulang secepatnya. Lalu Togar menjawab bahwa saat ini ada masalah yang lebih berat dari masalah benih. Namun Soleh masih saja ngoceh. Sampai pada akhirnya Togar menampar manja wajah yang membuat masker Soleh terlepas. Je comprends ça. C'est normal. C'est motif. Ça va pas, hein? Gia yang melihat masker Soleh terlepas langsung marah karena merasa telah ditipu oleh mereka semua. Gia pun bergegas pergi dari hadapan mereka. On ne voulait pas vous mentir. Di kejauhan Ines yang berhasil kabur dari pandangan pihak militer kembali datang ke pintu bunker. Namun pintu itu telah ditutup baginya. Tidak tahu harus berbuat apa lagi maka ia memutuskan untuk pergi mencari tempat perlindungan. Di perjalanan tampak wajah Ines begitu bersedih. Ia tidak tahu lagi harus kemana dan bagaimana. Dan tiba-tiba di perjalanan ia melihat cahaya di sebuah rumah. Kemudian ia memutuskan untuk melihat keadaan. Dan ternyata itu adalah cahaya lampu di mana penghuni rumah juga telah modar di atas tempat tidur. Berhubung ini sudah sangat lapar, ia pun mencari makanan yang dapat ia konsumsi. Dan saat ingin memakan roti kacang, ia mendengar sesuatu dari luar rumah. Ternyata itu adalah helikopter. Melihat hal itu, Ines pun bergegas mengejar heli tersebut dengan mobilnya. Sampai pada akhirnya, heli tersebut mendarat dan keluarlah 3 pasukan militer yang kita belum tahu siapakah mereka. Para militer ini pun langsung menodongkan senjata kepada Ines karena ia memakai seragam militer milik NATO. Kemudian pasukan ini menanyakan mengapa NATO menghancurkan pesawat mereka. Ines yang mendengar perkataan itu sedikit bingung, namun dapat memanfaatkan situasi, di mana Ines langsung mengatakan bahwa yang meledakkan pesawat mereka berada di dalam bunker. Yang dimaksud adalah pasukan Torang. Ines juga mengatakan bahwa ia berada di luar karena diusir oleh pasukan Torang. Jika pihak militer ingin membalas dendam, Ines siap untuk mengantarkan mereka ke dalam bunker. On your own. Come with me. Come. Come. Sementara saat ini Silpi Jamet dan Angel telah berhasil keluar dari dalam kurungan. Mereka berinisiatif untuk segera kabur meninggalkan bunker. Namun naas, pelarian mereka pun harus berakhir karena keburu dipergoki oleh pasukan Torang. Di lain sisi Ines bersama pasukan militer yang ia temui telah berhasil masuk ke dalam bunker. Ines langsung menghubungi tim Kapten Vincent melalui radio. Sementara pasukan militer tersebut tetap menerobos masuk lebih jauh ke dalam bunker. Ayaz. Ines, ça va? Oui. Ok, on fait sauter leur avion. Qu'est-ce qui se passe avec tes... Kembali kepada pasukan tim Kapten Vincent, di mana saat ini Gia telah berhasil ditangkap dan diikat oleh Togar di ruangan komplit agar ia tidak lari-larian. Di saat para tim sibuk untuk mengeluarkan kursi pesawat agar dapat memuat benih, tiba-tiba saja Gia mengambil sebuah benda yang tidak jauh dari kakinya. Sampai pada akhirnya ia berhasil membebaskan diri dari ikatan. Mereka yang melihat Gia berada di ruang komplit langsung segera bergegas naik. Namun Gia langsung menutup pintu komplit dengan rapat.
Di ruangan konflik penyakit dia kembali kumat. Ia tidak dapat mengontrol dirinya. Sampai pada akhirnya ia menghancurkan isi ruangan konflik dengan ganasnya. Di ruangan bunker, saat orang berbicara dengan duta besar, tiba-tiba saja pasukan militer yang dibawa Ines menyergap mereka. Bahkan di tempat itu, sang duta besar pun harus mudar tertembak. Di tempat itu mereka beradu bacot, sampai pada akhirnya pasukan militer ini langsung menanyakan perihal mengapa Torang menghancurkan pesawat milik mereka. Mendengar hal itu Torang pun bingung sebab mereka tidak pernah menghancurkan pesawat apapun. Dan saat mendengar pasukan ini berbicara, ternyata mereka adalah pasukan Rusia. Pasukan Rusia ini juga langsung mengatakan bahwa Ines telah memberitahukan pihak NATO lah yang menghancurkan pesawat milik mereka. Ines, I said, what lies did you tell them? He left me outside to die. Singkat cerita, pada akhirnya Ines pun dimasukkan ke dalam ruangan di mana para rekannya juga dikurung. Di tempat tersebut terlihat Volta sudah tergeletak lemas, di mana ternyata ia telah mengalami musibah. Ia telah ditusuk oleh pasukan Torang. Mais je n'ai pas pu les arrêter. Ils ne voulaient rien savoir. Sementara pertikaian pasukan Torang dan pasukan militer Rusia sudah selesai. Bahkan Torang memberikan asupan makanan bergizi kepada mereka. Lalu siapakah yang menghancurkan pesawat dan bandar kala itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Someone without fear but a lot of confidence and firepower. Missiles here in Europe, but we would have known about that. We monitor all NATO silos from. Tidak mau dikalahkan oleh situasi, Sylvie bersama tim merencanakan sesuatu hal untuk menyelamatkan diri dari kematian, di mana mereka akan kabur dari ruangan tersebut. Bagaimana caranya? Ya, mereka akan memotong pintu udara yang berada di atas ruangan. Dan kebetulan ada beberapa alat yang dapat mereka pergunakan di ruangan itu. Singkat cerita, dengan pengalaman mumpuni, Jamet pun merakit sebuah benda agar dapat menjadi mesin pemotong. Dan benda itu selesai dirakit, Jamet pun langsung memotong besi, sampai pada akhirnya mereka dapat keluar dari ruangan yang mengerikan tersebut. Di dalam lorong udara langkah mereka pun harus kembali terhenti, dikarenakan ujung dari lorong tersebut mengarah ke tempat di mana para pasukan sedang beristirahat. Oleh karena itu, salah satu dari mereka harus pergi ke ruangan generator untuk memadamkan listrik. Setelah listrik padam, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan alat yang dapat digunakan untuk melihat pada saat gelap gulita. Perlahan dengan pasti, mereka melewati prajurit dengan hati-hati. Sementara, pasukan Torang telah sampai di ruang generator, kemudian dengan mudah menghidupkan lampu. Mereka bingung siapakah yang memadamkan generator. Dan di lain sisi, Sylvie dan rekannya telah berhasil keluar dari bunker. Di kejauhan, Kapten Vincent bersama tim bingung harus berbuat apa lagi agar dapat masuk ke ruang koplit. Sampai pada akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali esokan malam dan membiarkan Gia berada di ruang koplit pesawat. Esokan malam, Kapten Vincent pun kembali dan membuka ruang koplit melalui kaca pesawat. Dan benar saja, Gia telah meninggal dunia akibat paparan matahari. Kini mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi, dikarenakan pesawat benar-benar hancur dan tidak dapat dipergunakan. Sepertinya inilah akhir dari kehidupan mereka semua. Film kembali berpindah kepada pasukan Torang yang telah mengetahui bahwa Sylvie serta rekan berhasil kabur. Mereka pun langsung menancap gas untuk mengejar Sylvie. Sementara, Sylvie dan rekan telah sampai di mana helikopter berada. Setelah persediaan bahan bakar mereka masukkan, Sylvie pun langsung menghidupkan heli punya mesin. Namun entah mengapa,
tiba-tiba saja Poltak turun dan menuju sebuah truk. Dan saat pasukan Torang siap untuk menembak heli yang ditumpangi Sylvie dan kawan-kawan, tiba-tiba saja di tempat Kapten Vincent berada, kini terlihat sebuah kapal selam berlabuh. Dan salah satu kru kapal selam tersebut langsung berlari menemui Poltak, di mana ternyata mereka adalah pihak peneliti. Namun, entah apa yang dipikiran Togar, ia pun mengarahkan senjatanya kepada orang yang sepertinya ingin menolong mereka. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Oke teman-teman, secara keseluruhan film ini mengajarkan bahwa kehidupan akan selalu mengalami masalah, baik dari alam maupun dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, meski diperhadapkan dengan situasi dunia yang penuh dengan lika-liku, kita sebagai manusia haruslah dapat bersabar menghadapinya. Dan secara kualitas, film ini masih banyak menunjukkan adegan yang sebenarnya tidak perlu diadakan karena membuat alurnya semakin berbelit-belit. Tapi apa daya, itu kehendak dari sutradara 100%. Serta, film ini sepertinya akan memiliki season baru. Entah kapan tayang, kita tunggu saja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Sampai bertemu kembali di alur film selanjutnya.